Apakah waktu hanya ilusi? Rahasia di balik blok universe dan dimensi keempat. Apakah itu waktu? Sebuah pertanyaan yang sederhana, namun membawa kita ke dalam salah satu misteri terbesar alam semesta. Kita melihat waktu dalam detik yang berdetak, hari yang berlalu, atau usia yang bertambah. Namun, apakah waktu itu nyata ataukah hanya ilusi yang diciptakan oleh cara kita memahami alam semesta? Waktu adalah sesuatu yang kita alami setiap hari, namun ia tetap menjadi teka-teki. Para ilmuwan, filsuf, dan bahkan seniman telah mencoba mendefinisikan dan memahami apa itu waktu selama berabad-abad. Lexicographers will tell you that time, the word, T-I-M-E, is the most used noun in the English language. We can't get through the day without talking about time all the time. Kita tahu bahwa waktu terhubung erat dengan ruang, membentuk struktur yang dikenal sebagai ruang waktu. Namun, pemahaman kita tentang waktu terus berkembang dan beberapa teori bahkan mengusulkan bahwa waktu, sebagaimana kita pahami, mungkin tidak benar-benar ada. Mempelajari waktu itu menarik karena ia menyentuh berbagai aspek keberadaan kita. Dari detik-detik yang berlalu saat kita menunggu, hingga waktu dalam skala kosmik yang membentuk evolusi alam semesta. Waktu juga membangkitkan rasa penasaran yang mendalam. Bagaimana jika waktu tidak bergerak maju seperti yang kita rasakan? Bagaimana jika masa lalu, masa kini, dan masa depan semuanya ada sekaligus? Salah satu teori yang menarik perhatian adalah konsep blok universe atau alam semesta blok. Teori ini berasal dari interpretasi relativitas Einstein. Dalam teori ini, ruang dan waktu tidaklah terpisah, melainkan terjalin menjadi satu kesatuan. Konsep blok universe menggambarkan bahwa semua momen dalam waktu masa lalu, sekarang, dan masa depan ada sekaligus, seperti halaman-halaman dalam sebuah buku yang telah lengkap. Dalam pandangan ini, kita hanya mengalami waktu karena kesadaran kita bergerak melalui blok-blok waktu tersebut. Jika kita membayangkan waktu seperti sebuah film, maka kita bukanlah penonton yang hanya melihat satu adegan pada satu waktu. Sebaliknya, seluruh film dari awal hingga akhir telah selesai dibuat. Kita hanya melihat satu adegan karena cara kita memproses realitas. Mengapa konsep ini penting? Karena ia mengubah cara kita memandang eksistensi. Jika semua momen dalam waktu sudah ada, apakah itu berarti kita tidak memiliki kebebasan untuk memilih? Atau apakah kebebasan kita hanyalah ilusi yang terikat pada cara kita mengalami waktu? Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita lebih dalam ke misteri waktu. Lebih jauh, teori blok universe memberikan implikasi yang mendalam pada pemahaman kita tentang kehidupan dan kematian. Jika semua momen ada secara bersamaan, apakah itu berarti kematian bukanlah akhir? Apakah kenangan yang kita anggap sebagai masa lalu masih hidup di dalam struktur ruang waktu, seperti ukiran permanen di permukaan alam semesta? Filsafat dan fisika kuantum mulai bersinggungan ketika kita memikirkan kesadaran sebagai faktor utama dalam mengalami waktu. Beberapa teori kuantum seperti interpretasi banyak dunia menunjukkan bahwa setiap keputusan yang kita buat menciptakan cabang-cabang realitas baru. Namun, dalam konsep blok universe, semua cabang ini sudah ada secara bersamaan.
Kita hanya bergerak di jalur tertentu berdasarkan perspektif kita yang terbatas. Bayangkan sebuah kristal besar yang bersinar dengan cahaya tak terlihat. Setiap sudut kristal tersebut adalah momen dalam waktu. Dari sudut pandang tertentu, cahaya hanya menyinari bagian kecil kristal, membatasi apa yang bisa kita lihat. Namun, dari perspektif yang lebih besar, seluruh kristal, seluruh waktu bersinar abadi. Inilah bagaimana alam semesta blok dapat dipahami. Namun, apakah kita bisa melampaui ilusi ini? Beberapa ilmuwan percaya bahwa memahami sifat sejati waktu akan membuka pintu menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas itu sendiri. Jika waktu adalah konstruksi kesadaran, mungkin kesadaran itu sendiri adalah kunci untuk melihat seluruh kristal untuk melampaui batasan dan menyentuh keabadian. Dan disinilah kita mulai bersinggungan dengan dimensi keempat. Dimensi ini bukan hanya soal panjang, lebar, dan tinggi yang kita kenal dalam ruang 3 dimensi, tetapi juga melibatkan waktu sebagai sebuah kontinum. Dalam beberapa teori, dimensi keempat bisa melampaui persepsi kita tentang ruang waktu. Ia bisa menjadi pintu gerbang menuju pemahaman yang lebih dalam tentang realitas, atau bahkan menjelaskan bagaimana alam semesta kita berinteraksi dengan multi semesta lebanca lain yang mungkin ada di luar jangkauan indera kita. Bayangkan jika dimensi keempat memungkinkan kita untuk melihat masa depan, bukan sebagai sesuatu yang harus dicapai, tetapi sebagai sesuatu yang sudah ada. Bagaimana hal ini akan mengubah cara kita memandang kehidupan? Apakah itu berarti takdir kita sudah tertulis? Ataukah kita masih memiliki kekuatan untuk memilih jalur yang kita inginkan di antara kemungkinan yang sudah ada? Pertanyaan ini membawa kita ke ambang eksplorasi yang lebih besar. Apa sebenarnya hubungan antara kesadaran manusia, waktu, dan dimensi keempat? Apakah kita hanya pion dalam permainan kosmik yang besar? Ataukah kita memiliki peran yang lebih signifikan dalam membentuk realitas itu sendiri? Di episode selanjutnya, kita akan menyelami lebih jauh kemungkinan-kemungkinan yang ditawarkan oleh dimensi keempat. Bersiaplah untuk menggali rahasia yang mungkin mengubah cara Anda memandang alam semesta. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.